Sobat Uja. Tebak saya mau kemana hari ini? Nah, jangan lupa untuk ikutin perjalanan saya hari ini bersama dengan teman-teman. Langsung aja kita cus. Aku kasih bocoran ya. Kita lagi OTW ke salah satu auto race dealer. Namanya adalah Bentang Persada. Nah, Sobat Uja, akhirnya saya dan tim sudah sampai di sini. Ini tepatnya ada di Jalan Margomulyo. Kita akan tanya sama orang-orang sekitar sini. Halo Pak. Halo. Pak Yudi. Ya. Pak Yudi mau nanya, ini apa benar Bentang Persada? Iya Bu, bener. Oh benar. Nah, kita udah nyampe sini, berarti benar tempatnya di sini Bentang Persada. Ya. Saya mau masuk Pak. Oh ya, silakan cuci tangan dulu Bu ya. Oh baik. Cuci tangan dulu guys, karena di sini protokol ketat ya Pak ya. Ya. Baik. Ternyata di sini protokolnya sangat ketat Sobat Uja. Karena di awal kita udah disambut dengan Bapak Security yang sangat baik untuk mengarahkan kita cuci tangan dulu sebelum masuk. Oke, kita sudah sampai di sini dan kita akan masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam sana? Yuk. Foto sama role play model. Yuk, 1, 2. Bagi kalian yang ada di sekitar sini Sobat Uja, di sekitar Jalan Margomulyo sini, kalian kalau mau beli barang, produk apapun itu, terutama berhubungan dengan teknik, langsung aja datang ke Bentang Persada karena kita bisa lihat di sini. Nah, dari sini sampai sana barang yang dijual cukup banyak dan kalian mau cari apa aja di sini pasti ada. Nah, sepertinya masih lagi repot, kita akan ngobrol dulu sama salah satu karyawan di sini. Yuk. Hai Mbak. Hai. Mbak cantik. Namanya siapa Mbak? Novi. Sewa dulu kamera. Hai. Mbak Novi. Ini Bentang Persada kan? Ya. Ternyata lokasinya agak Udah masuk gudang. masuk gudang ya. Mbaknya bilang sini masuk gudang. Bukanya jam berapa Mbak tokonya? Bukanya jam 8, tutupnya jam 5 sore. Biasanya orang-orang kesini pada beli apa Mbak? Tergantung kebutuhannya juga sih. Ada yang beli kawat las, Kawat las. mesin las, itu peralatan safety. Kadang kan supir-supir mampir nih buat beli rompi buat masuk pabrik. Oh gitu. Ya, kan syarat safety yang Safety. utama. Berarti di sini lengkap ya Mbak ya? Iya, lengkap. Mbaknya cantik banget sih. Eh? Terima kasih. Ini kesehariannya gini biasanya ada jam-jam tertentu nggak? Misalnya rame-rame jam segini atau gimana gitu? Ya, ada. Kalau misal pagi rame, ya siang agak slow. Gitu ya. Pagi rame lagi. Oh, gitu ya. Biasanya sih kalau jam makan siang kan orang-orang pada kesini. Betul. Karena kan waktu customer keluar kan biasanya kadang jam istirahat. Iya. Oh nggak tentu berarti ya. Sampai hari apa sih? Sampai hari Sabtu. Sabtu. Berarti hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Tapi kalau Sabtu tutupnya jam 1 setengah hari. Setengah hari doang. Ya begitu Sobat Uja. Jadi toko Bentang Persada ini bukanya setiap hari kecuali hari Minggu. Dan hari Sabtu tutupnya setengah hari gitu ya Mbak. Kalau misalnya orang mau beli nih ke sini, biasanya itu mereka udah pesen dulu atau gimana sih? Ada yang udah pesen dulu, ada yang langsung ke tempat. Gitu sih macam-macam. Tapi biasanya orang kan kalau semisal lewat telepon kan pengen tahu juga barangnya. Jadi customer langsung ke sini bisa lihat langsung. Nah, customer langsung ke sini bisa lihat langsung dan beli barangnya. So, lebih jelas lagi, ini alamatnya di mana sih? Jalan Margomulyo 46, Blok B 11, Pergudangan Antropolis 4. Oke, sangat lengkap sekali. Jadi Sobat Uja, kalau kalian di sekitar Margomulyo dan sekitarnya mau beli barang-barang teknik, produk apapun itu, di sini cukup lengkap ya Mbak. Produk Usaha Jaya juga di sini saya lihat terpampang nyata jelas di depan sana dan harganya gimana? Harganya bersaing. Bersaing, Harganya murah. masih murah ya. Mbaknya pede sekali, saya suka nih. Dan otomatis produknya Ciami. So, Sobat Uja yang ada di sekitar sini, kalian bisa langsung ke sini, belanja langsung di sini. Tadi alamatnya sudah juga dijelasin sama Mbak cantik ini, lebih detail lagi. Online juga bisa ternyata. Oke Mbak, terima kasih ya. Sobat Uja, ternyata di sini sampingnya toko juga ada kafe. Tanya yuk ke dalam, kafe jualan apa sih? Oh sama, ini barengan sama tokonya.
Oh, satu manajemen. Oh, jadi bukanya barengan, Minggu libur, Minggu libur, Sabtu tengah hari. Sabtu setengah hari. Jadi gini, kalau misalnya ada tamu yang belanja di sini, Ha? misalnya dia bawa barang kelamaan, Ha? kan prosesnya dari gudang Betul. ke sini, Ha? ya, kelamaan daripada dia bosen apa kita sediakan kopi. Gitu ya. Heeh. Jadi Ada free juga kita dari sini. Ini Wow. kopi instan ya. Tapi Instan. kalau di sini kita mainin umum juga, tamu luar. bisa beli. Oke, bagus sih ya. Bos gudang ngopi di sini. Bos-bos gudang ngopi di sini. Oke. Jadi habis borong, panas-panasan, capek-capek, langsung ngopi di sini. Jual makanan juga. Kalau kita nggak jual makanan, kita hanya kopi aja. kan. Kopi aja. Kita juga roasting sendiri, Wow. bikin apa masak kopi sendiri kita. Boleh. Ya, ini mesinnya mesin roasting, mesin manggang kopi. Wow. Ya dari green bean ke mesin situ langsung jadi berubah hitam. Heeh. Kita produksi sendiri. Produksi sendiri dari lahan sendiri. Nah, kalau lahan sih kita kayak masih ngambil supplier ya. Oke, tapi semua produksi sendiri lalu disajikan langsung ke customer sendiri. Bagus ya, konsep yang bagus ya Sobat Uja. Jadi saya jarang nemuin kayak gini. Jadi habis dari tokonya ternyata satu manajemen, mereka juga ada kafe kecil di sini. Siapapun pelanggan itu habis berbelanja minum karena mungkin haus selama perjalanan ya sampai ke sini. Tadi belum kenalan dengan Bapak siapa? Pak Franco. Bapak Franco, terima kasih atas waktunya. Nah, Sobat Uja, setelah ngobrol sama Pak Franco dan habis keliling di dalam sana, sepertinya saya haus. Saya akan pesan sesuatu dulu ya. Mas, dari tadi udah jelasin kopi sana sini yang seger-seger. Saya ini haus BTW. Nggak dikasih minum apa-apa gitu. Kita rekomendasi ini ada es cappuccino bisa favorit. Bestsellernya es cappuccino. Es cappuccino. Wah, saya jadi pengen nyobain es cappuccino yang Mas Franco. Boleh deh Bang, satu ya Mas. Terima kasih. Kita cobain ntar, Sobat Uja. Nah, Sobat Uja, sepertinya ada customer nih. Kita nanya-nanya dulu bentar yuk. Halo, Masnya. Masnya apa kabar? Kok lemes banget? Mungkin belum sarapan. Masnya juga nih, halo Mas. Lagi belanja apa hari ini? Ada batu beda. Saya lihat sepertinya produknya Usaha Jaya. Masnya tahu Usaha Jaya? Pasti tahu. Oh, pasti tahu. Karena hari ini Masnya lagi belanja juga produk dari Usaha Jaya ya, Rexibon ya Mas ya. Memang sering belanja di sini Mas? Ya, sering. Sering banget. Oh, karena jarak atau memang apa sih? Kenapa sih kok beli di sini? Ya, pertama jaraknya dekat. Jaraknya dekat, Ya, terus juga lebih murah. lebih murah harganya. Kualitasnya gimana? Ya, baik. Kualitasnya baik. Halal Mas? Oh halal. Oh namanya siapa? Golil. Mas Kolil, karena Mas Kolil sudah belanja produk dari Usaha Jaya hari ini di toko Bentang Persada, maka saya akan kasih souvenir buat Mas Kolil. Ya. Mau nggak? Ya, mau dong. Iya mau dong katanya. Souvenirnya Bal. Nah ini dia Mas, merchandise buat Mas Kolil. Silakan Mas. Ya, Bisa diginiin. Terima kasih sama-sama. Bisa diginiin Mas. Nah, terima kasih Mas Kolil karena sudah belanja produk dari Usaha Jaya di Bentang Persada. Masnya juga makasih ya, semoga hari ini menyenangkan, laris manis juga tentunya. Sehat selalu, jaga kesehatan, terima kasih. Saya dari tadi mencari ownernya di mana ya bosnya. Mungkin di sebelah, kita akan ke sebelah setelah ini. Yuk. Sudah? Oke. Halo Sobat Uja, salam jamu, Uja bersamamu. Nah Sobat Uja, tebak nih kali ini saya lagi bersama dengan siapa? Halo Ko. Halo. Halo. Ya, nama saya Oh iya, Santoso perkenalan sendiri. Utomo. Ko Santoso Utomo. Iya. Ko Santoso ini adalah owner dari Bentang Persada. Begitu ya, Ko? Ya, Oke. PT Bentang Persada Internusa. Oh, Internusa kepanjangannya. Oke. Kok panggilannya apa ini enaknya dipanggil? Ya, Kosan? ya boleh, terserah lah. Terserah enaknya apa ya. Ko Santoso. Oke, Ko. Ngomong-ngomong nih, Bentang Persada Internusa. Ini riwayatnya gimana, Ko? Udah berapa lama? Kita ngerintis 2005. 2005 Ya, ngerintisnya. 2005 itu, tapi masih awal masih berbentuk UD waktu itu. Oh, udah. Ya, Sekarang sudah ya PT. PT. Ya karena memang tuntutan juga dari supplier kita yang mayoritas di
project ya. Jadi Project. ya kita kesulitan kalau pakai entitas, awal kita kan dari UD, kemudian menjadi CV. Ya akhirnya kita ya memutuskan kita menjadi PT. Puji Tuhan sampai menjadi PT saat ini. Berarti dari dulu memang di Margomulyo atau sebelumnya ada di tempat lain kok? Awal kita ngerintis 2005, ya memang ya ini ruko pertama kita. Ini ruko Ya, ini pertama. ruko Oh, pertama. oke. Sekarang kan kita sudah jadi 5 ruko ya. 5 ruko. Nah, awalnya dari ruko 1 ini. Satu ini, Ya, ini akhirnya pertama. ke sebelah. Ya, Oke. pertama sini. Dan saya lihat ada juga tadi kafe ya. Ya kafe itu sebenarnya kita buka itu untuk gratis sebenarnya, karena kita ada toko ecer, jadi banyak pembeli yang menunggu untuk di packing barangnya. Oh. Jadi sambil menunggu kami sediakan itu kopi dan snack gratis seperti itu. Konsep yang bagus sebenarnya. Jadi orang sambil menunggu, lalu setelah itu mereka mampir ke kafe, lalu itu tadi ya kopi dan minuman lainnya. Intinya sih sebenarnya kami memberikan awal kan gratis karena sebagai ucapan terima kasih Terima lah, kasih. karena mereka sudah bersedia ya untuk datang ke tempat kami untuk belanja seperti itu. Gitu baik. Itu kafenya juga udah dari awal 2005 itu kok. Enggak, karena itu ruko kelima kami baru dibeli 2012. Jadi ruko itu baru jadi 2014 kalau enggak salah. 2014 masih Iya, baru itu ya. baru jadi. 2014 betul, Dan sampai sekarang. sampai sekarang. Oke, memang dari dulu backgroundnya memang ada di bidang F&B juga atau pure di teknik aja kok? Jadi pada waktu 2005 saya merintis di tempat ini itu waktu itu kan belum punya langganan, jadi usahanya masih bisa dibilang betul-betul nol ya. Benar-benar merintis banget dari nol Jadi ya. di ruko ini yang pertama kan ini 3 lantai ya. Jadi lantai 3 kan saya tempati ya. Saya bersama istri. Lah kantor saya secara teknis sebenarnya di lantai 2. Oh gitu. Masih Kantor satu karena lantai. nggak punya barang. Jadi hanya saya dengan 1 meja dan 1 kursi. Jadi lantai 1 ini oleh istri kami buka warung soto. Oh gitu, warung soto. Ya, jadi tempat ini awalnya 2005 warung soto. Bikin sendiri. Istri yang masak. Oh gitu, wah mantep ya sebenarnya. Ya karena waktu itu kan ngerintis belum ada pemasukan, belum ada pendapatan Iya benar. seperti itu. Jadi benar-benar ngerintis dari nol ya kok ya. Ya begitulah ceritanya. Sekitaran ini memang juga masih gudang gitu dari dulu sama sekarang. Waktu kami pertama tinggal sini 2005, ya memang bentuknya tidak banyak berubah. Gitu Ya ya. seperti ini, cuman dulu sebelah kami memang banyak yang tutup rukonya, Oh. banyak. Karena waktu itu relatif ini apa ya, harganya karena jauh dari kota, Oh iya. relatif bisa Oke. kami jangkau. Bisa menyesuaikan lah. Ya meskipun memang waktu itu pun dengan harga yang relatif murah dibandingkan kota, itu pun kami kan masih ya merintis gimana ya, itu berat tadi. banget. Betul. Bahkan sebenarnya kenyataannya waktu itu ini sudah hampir disita bank karena nggak kuat nyicil waktu itu. Wah, ini Ya itu cerita masa Story lalu, bareng, cerita masa lalu. lalu. Dan berarti memang dari dulu itu memang memilih di sini ya. Maksudnya kan biasa kalau usaha atau bisnis kan mungkin di Surabaya lebih gampang customer atau mobilitasnya lebih Ya. gimana, dan akhirnya memilih di sini pure merintis semua dari sini ya, Margomulyo ya. Ya memang mungkin jodohnya di sini ya, tempatnya betul. dapatnya. Percaya deh, jodoh dan rezekinya memang lagi ada di sini. Iya. 2005 dan sampai tahun ini 2022 ya aku. Ya masuk tahun ke-17 ya. Oke, udah Sweet 17. Ya pas tahun ini. Putranya berapa kok kalau boleh tahu? 3. 3. Sudah Dan besar. kami tinggal di rumah ini sampai dari 2005 sampai 2017. Wow. Jadi sampai anak saya 3, yang ketiga itu berumur berarti sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya, kami masih di sini. Ya terus puji Tuhan 2017 ada rezeki kami bisa pindah rumah. Pindah rumah. Iya. Sekolah juga di sekitaran sini. Ya, di daerah barat sini cuma. Barat, oke. Ya, jadi saya tinggal di tempat ini, di ruko ini di daerah pergudangan waktu itu. Pergudangan.
Hampir ya sekitar 13 tahun ya. 13 tahun. Jadi kesulitan waktu saya tinggal di sini adalah pengajuan KTP. Oh iya. BTW kalau kayak gini RT RW-nya juga lingkup sini, saya tuh bingung, maksudnya kayak Ya memang, jadi waktu saya pengajuan KTP sempat ditolak oleh Pak Lurah. Pak Lurah. Karena daerah pergudangan tidak boleh ada penghuni. Oh gitu. Ya waktu itu saya bilang sama Pak Lurah, emang saya nggak punya tempat lain. Ya di sini. Adanya di sini, akhirnya Pak Lurahnya memaklumi, dia bilang karena dari Pemkot area Margomulyo tidak boleh ada KTP. Oh gitu. Dan akhirnya waktu saya disetujui, itu pun dibilang bahwa area Margomulyo ini awal saya adalah orang keempat kalau nggak salah yang punya KTP area Margomulyo. Yang 3 awalnya semuanya WNA. Wow, malah warga negara asing. Iya, maksudnya karena mereka tenaga asing yang memang ditugaskan tinggal di area industri Betul. sini. Jadi ya waktu itu saya ngomong ke Pak Lurahnya, saya minta maaf, saya memang Ya, nggak memang punya tempat lain. Keadaannya gitu, adanya seperti di sini. ini nyatanya. Iya, seperti itu. Akhirnya ya untungnya disetujui sampai anak saya 3 tinggal di sini. Oke. Ya, jadi 2017 baru kami pindah ke rumah. Oke. Rumahnya juga deket area sini. Ya, daerah barat juga. Saya cari yang deket-deket daerah Margomulyo sini. Betul. Ini kan toko di sebelah nih, Ko. Ya. Dari awal juga sampai ke sebelah itu BTW dengar-dengar Koko punya kafe ya? Maksudnya di luar dari teknik ini? Oh ya, jadi bisa tahun diceritakan. 2019 itu kami memutuskan ya untuk cari tempat untuk kami itu buka kafe ya. Kafe. Jadi 2019 di bulan September itu kami dapat tempat ya, tapi sewa di daerah Kupang Indah. Kupang Indah. Ya. Ya, dekat sini juga ya Kupang Indah. Ya, kemudian pembukaannya itu pas di Maret 2020, jadi bersamaan dengan pandemi. Jadi resto kami namanya Kolabora ya. Kolabora guys, Ya, di Kupang ya. di Raya Kupang Indah Raya nomor Kupang 51. Indah, iya. Kami pembukaan itu 15 Maret 15 2020. Terus 16 Maret 2020, hari besoknya Bapak Presiden Jokowi pidato. Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Kita masuk social distancing. Surprise gitu ya. Nah, itu jadi itu hadiah hari pertama. Hari pertama. Nah, itu. Sahabat sambutan dari Bapak Presiden. Nah, itu. Jadi memang 2 tahun belakangan ini memang masa berat ya. Iya. Masa berat. Terutama waktu kami masuk dunia food and beverage secara serius. Betul. Karena harusnya kan bidang kami adalah bidang industri, Betul. supply ke industri, kemudian ke project, kemudian ke BUMN ya. Masuk ke food and beverage sesungguhnya selama ini kan kami buka karena gratisan ya. Betul. Hanya sebagai Complimentary, betul. Iya, seperti itu. Begitu kami seriusi ternyata memang dunia sangat berbeda dengan Yang dunia industri. yang seperti industri itu. betul. Kayak langit dan bumi. Ya berbeda karena di situ bicara masalah hospitality. Betul. Bicara masalah produksi makanan Betul, gitu kan. betul sekali. Jadi kalau kami di sini kan konsepnya toko dan gudang ya. Gudang kami di seberang ruko ini. Itu ada gudang. Jadi konsep kami kan kami tidak produksi, kami beli barang dari pabrik ya jual. Dan yang kami jual kan perkakas-perkakas, kemudian kayak kunci, obeng seperti itu kan. Itu dari saya lahir sampai sekarang bentuknya begitu. Tidak berubah gitu kan. Dan barang-barang yang kami jual ini kan termasuk barang-barang logam yang awet. Begitu kami masuk food and beverage, kami buka resto, cafe, ngomong makanan udah beda lagi. Iya, betul sekali. Seperti itu. Nah, jadi ini memang ada keunikan tersendiri. Keunikan, betul. Ya anggap aja saya nostalgia dulu waktu zaman masih buka warung soto. Iya, betul. Seperti Berawal itu. dari warung soto, Iya. lalu kafe sebelah, dan sekarang punya kafe yang Ya. lumayan besar ya saya lihat kok. Dan sekarang lumayan ramai juga sih, walaupun Ya puji Tuhan lah. puji Tuhan ya. Iya. Jadi untuk kafe itu kami dapat tempat, kalau nggak salah kami sewa itu luasnya sekitar 300 meter persegi lah kira-kira. Kira-kira. Lumayan. Ya, cuman memang tetap konsentrasi kami yang utama di sini. bidang ini ya, Betul. gitu, di bisnis ini, supplier industri ini. Supplier industri ini, Ya. Bentang Persada. Jadi ini pure kan biasanya ada yang dari orang tua gitu kan.
maksudnya kayak teknik ini saya dari keluarga, berarti ini pure dari Ko Santoso sendiri merintis sama istri. Saya asli Jember, Asli Jember. istri saya asli Samarinda. Oh, Bentang ya. Ya, jadi orang tua saya saat ini masih di Jember. Oke. Bapak saya buka toko kelontong di desa. Nah, di desa. Mama saya buka itu jual air isi ulang. Air sulam. Ya sampai hari ini. Dapat air sulam. Ya sampai hari ini. Jadi memang saya buka bidang ini memang agak unik juga sih sebenarnya. Unik ya. Agak unik ya seperti itu. Unik, tapi puji Tuhan sampai sejauh ini ya lumayan. Ya memang ada banyak perkembangannya sebenarnya. lumayan besar. Ya ada banyak faktor kebetulan. Betul. Kalau dari ngomong secara sudut pandang manusia ya. Betul. Cuma mungkin ya saya terpercaya lah, mungkin itu jalan Tuhan sebenarnya buat saya. Dan mungkin tiada yang kebetulan di dunia ini aku. Ya mungkin. Jalannya lah. udah kayak gini. Ya. Oke, baik. Oke, lalu kok tentang toko sebelah nih, Ya. itu yang dijual itu produk-produknya apa aja kok? Kita fokus pada 4 bidang. Yang pertama adalah lifting equipment atau alat angkat ya. Alat angkat. Alat angkat ini misalnya melingkupi wire rope ya. Wire rope itu kawat, bahasa di pasaran itu kawat seling. Kawat seling. Ya. Kemudian dari wire rope itu aksesorisnya ada shackle. Kemudian kita juga ada webbing sling. Webbing sling itu alat angkat tapi berbahan sintetis. Kemudian ya sekelas dengan itu adalah rantai kayak gitu. Dari alat angkat atau lifting kita juga kedua adalah alat safety. Alat Safety equipment ya. Betul. Jadi kayak helm, rompi, sepatu safety kayak gitu. Kemudian ketiga adalah peralatan welding ya. Welding. Ngelas jadi dari mesin las, kawat las, kabel las kayak gitu. Segala yang berhubungan dengan las. Ya, keempat ya mungkin consumable lah ya. Jadi consumable. kayak ada batu gerinda, ada kemudian juga kayak sarung tangan Betul. kayak gitu tuh. Ya. Lumayan lengkap sih tadi waktu kita lihat ke dalam tokonya. Ya itu puji Tuhan ya, terima kasih kepada para supplier ya Supplier. yang sudah percaya kepada kami dan support. Ya salah satunya ya Usaha Jaya inilah. Usaha aja ya. Usaha Jaya ini saya kenal sudah cukup lama juga Iya, betul sekali. dengan ownernya, jadi banyak support kami. Produk-produknya yang paling utama memang Nippon Resibon. Nippon ya, paling utama. Resibon, ya. Bahkan Mayoritas ya kok. ya saya dan istri sudah pernah diajak oleh Usaha Jaya ini untuk datang berkunjung ke Jepang. Datang berkunjung ke Jepang. Ya diundang oleh ini Usaha Jaya. Usaha Jaya. Oke. Ya terima kasih lah Terima atas kasih, dukungannya. sama-sama juga. Ini kan mungkin tadi saya lihat beberapa online ya, para pengunjungnya juga ada yang online, ada yang tinggal ngambil mungkin ya. Terus ada nggak sih mungkin ada tim pemasaran sendiri atau memang ada cara khusus untuk memasarkan produknya sendiri? Jadi untuk pemasaran itu kami juga pilah. Yang pertama adalah kami supply ke industri ya. Industri. Pabrik-pabrik itu memang utamanya kami supply melalui PT Bentang Persada Internusa ini. Langsung dari PT ya. Nah, kemudian memang dengan berkembangnya tuntutan zaman, kami kan harus masuk juga ke supply secara online. Betul. Jadi kalau untuk PT Bentang Persada Internusa ini kami ada di 3 lokasi, satu di Surabaya di Margomulyo ini, kedua itu kami ada di Bekasi ya, Bekasi. di Tambun. Oh, di Tambun. Yang ketiga kami ada di Cakung di Jakarta Timur. Timur, betul. Nah, kemudian dari tahun 2018 kami mulai merintis toko offline, maksudnya toko ecer ya. Toko ecer, dan itu kami pakai nama Rantek. Cuma ke depan kami akan menjadi Situan Sun Store ya. Situan Sun Situan Store. Sun ya gitu. Ada nama Sunnya dari Santoso bukan? Iya betul sih. Betul juga ya. Cuma sebenarnya nama PT-nya Situan Sun adalah PT Situ Pesan Sini Antar. Oh, bagus banget sih. Karena itu adalah nama e-commerce kami untuk Iya. online. Oke. Nah, jadi tapi 2018 kami kan sudah masuk ke toko ecer ya. Iya. Karena kalau kami fokus pada PT Bentang Persada Internusa ini yang biasa kami singkat BPI ya. BPI. BPI ini kan fokusnya ke industri, kemudian ke toko-toko juga. Itu kebanyakan pembayarannya tempo. Tempo. Nah,
Sehingga kami buka toko yang ecer ini tujuannya adalah cash and carry. Cash and carry. Ya, Baik. jadi konsep kami meniru konsep minimarket gitu, tapi barangnya adalah barang industri. Nah, jadi kami untuk yang toko ecer ini kami ada saat ini lagi buka yang keempat. Yang pertama memang di Margomulyo di belakang Iya, kita ini. belakang kita. Yang kedua di Jalan Kaliana. Yang ketiga di Jalan Raya Manyar Gresik. Manyar Gresik, oke. Yang keempat ini di Diorejo. Berarti daerah sini semua ya, Ko ya? Ya, karena untuk toko ecer, untuk urus alasan logistik ya. Kami sementara membatasin cabang hanya boleh buka toko ecer itu 1 jam radius dari gudang kami. Oh. Ya, jadi target kami memang tahun ini kami mau buka menjadi 9 toko ecer. Target kami Jawa Timur memang 15 toko ecer. Wow, bagus. Nah, untuk e-commerce yang atas nama Situansan, jadi kami nanti membedakan untuk yang online kami pakai nama Situansan Web. Untuk yang toko ecer kami pakai nama Situansan Store. Oke. Nah, jadi untuk membedakan karena ke depan tujuan kami Situansan Store ini akan menjadi semacam pick up point atau distribution point bagi Situansan Web. Oke. Nah, Jadi- karena Situansan Web ini kan pemasarannya nasional ya. Nasional, Nasional, betul. ya. Melebar, meluas, semakin luas. Ya. Jadi memang customer kami justru saat ini kuatnya di luar pulau. Jadi di area Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Ambon dan Papua. Wow, lumayan sangat ini ya, luas banget ya areanya. Ya, sementara kami customer kami untuk yang web online berasal dari situ. Berasal dari situ. Ya, cuman untuk pembukaan toko ecernya kami masih harus hati-hati dengan logistik ya. Betul. Jadi makanya kami masih membatasin 1 jam jaraknya dari gudang kami yang Margomulyo sini. Betul. Lebih fleksibel juga dan juga efisien kali ya. Ya supaya gitulah. Betul. Oke, lalu untuk pakai sosmed, maksudnya tadi kan ada e-commerce ya, Ko ya? Ya. E-commerce itu selain itu juga pakai kayak sosmed yang lain nggak? Misalnya kan sekarang online ya, jadi pakai Instagram, lalu pakai orang WhatsApp atau misalnya ada cara-cara tersendiri gitu, Ko? Ya, jadi kami melihat kita saat ini kan kami juga punya tim sendiri ya untuk marketing offline dan juga untuk marketing online. Jadi kami punya tim sekarang untuk digital marketing ya. Nah, dari kami lihat dari karakter customer, contohnya kayak kafe dan resto kami yang bernama Kolabora. Iya, Kolabora. Nah, Kolabora ini target customer kami itu kuat kalau melalui Instagram. Oh. Tapi kalau untuk alat teknik, supply alat industri ini yang kuat di Facebook. Facebook ya. Ya, jadi memang ada Jadi ada perbedaan. ranahnya sendiri-sendiri. Ya, ada perbedaan Oke. karakter customer ya. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi kami juga ada konsultan untuk digital marketing. Kami juga ada tim IT, ya kami juga bikin apps kayak gitu kan. Kami bikin POS kayak gitu. Nah, jadi kami lihat bahwa memang kami butuh cara-cara yang harus ngikutin zaman seperti Betul. itu. Jadi semakin kesini semakin ngikutin perkembangan zaman juga sih. Biasa Ya. kan dulu manual ya gitu kan. Sekarang semakin ngikutin ya online sebagainya dan lain Ya. sebagainya ya. Jadi toko ecer kami ke depan pun kami sudah mengadopsi toko retail modern. Retail modern seperti Ya. apa itu, Ko? Ya sekarang kan saya juga nggak berani nyebut merek ya. Oke. Anggap aja mawar. Jadi Anggap aja mawar. kalau dalam dunia consumer good ya, kita kan mengenal hypermarket ya dan minimarket. Nah, dan terbukti minimarket ini berhasil tanda kutip memenangkan pertarungan karena mereka kecil tapi banyak. Bahkan merek yang paling terkenal itu punya jaringan toko sudah menyentuh 18.000 toko di seluruh Indonesia untuk minimarket yang consumer good ya. Consumer good. Nah, itu menjadi inspirasi kami. Karena dalam dunia kami itu ada juga beberapa yang bersifat tokonya besar. Ya Kak, saya juga nggak berani sebut merek. Iya. Tit nanti gitu. Iya, jadi tim kami memutuskan bersama bahwa kami harus mengadopsi
toko retail modern, tapi dalam dunia supply industri ini. Supply industri. Ya gitu. Jadi kami mulai belajar. Jadi mulai tahun ini toko yang kami buka itu memang harus berbentuk toko modern. Kami juga mulai masuk untuk barcode, kayak gitu. Kemudian kami mulai bikin apps untuk member, kayak gitu. Jadi kami mengarah ke situ. Keren. Kalau boleh tahu karyawan udah berapa banyak kok? Ya kalau BPI kira-kira di 70-80. Lumayan banyak. Kalau untuk toko ecer yang atas nama Situan Sun Store, gabungan dengan Situan Sun semua mungkin sekitar 40-an. 40 ya, 100 up lah ya. Ya kalau kolabora beda, mungkin sekitar 40-50 lah ya. Keren. Ya seperti itu. Cuman memang ini sebenarnya sudah kami sedikit menyusut ya, karena pandemi kami memang ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri dan tidak kami ganti gitu. Oh, berarti tetap ya? Iya, karena kami juga harus efisiensi biaya gitu. Betul sekali. Tapi satu sisi dalam kondisi pandemi ini kami melihat kami tidak boleh menunggu. Kami harus bergerak maju. Jemput bola. Sebenarnya dulu nunggu bola. Terus habis itu muncul istilah jemput bola. Iya. Kalau sekarang bagi saya sudah rebut bola. Udah rebut bola, benar sekali. Karena kalau jemput bola sudah nggak ada bola nganggur untuk dijemput. Semua bola sudah harus direbut gitu. Jadi sekarang pada rebutan. Ya, makanya dalam pandemi ini kami justru bergerak ya, merumuskan apa yang bisa kami lakukan terlebih dahulu supaya kami melangkah terlebih dahulu. Betul. Seperti itu. Makanya kami mulai bergerak dengan apps-apps yang baru, webnya kami perbarui, kami ada konsultan untuk digital marketing, digital untuk IT istilahnya CTO ya, kemudian juga untuk perpajakan, untuk accounting kayak gitu, dan juga dari sudut pandang hukum, karena begitu kami mengelola e-commerce yang untuk nasional, ya kami juga harus betul-betul mengikuti kaidah-kaidah hukum dan perpajakan yang berlaku seperti itu. Ya, semakin kompleks ya, angin semakin gede semakin kompleks juga ya. Ya, dan kami harus rumuskan itu di awal ya, seperti itu. Sudah ke planning di awal. Iya. Oke. Ya, not good lah. Oke, lalu tentang toko Niko. Iya. Udah berapa lama sih kenal Usaha Jaya kok? Usaha Jaya mungkin ya dari 2005-2006 itu. Berarti awal itu juga awal ya? Saya ngerintis itu karena tidak bisa dipungkirin dari saya ngerintis 2005 itu ya merek Resibon itu memang masih market leader ya, setahu saya. Iya, betul sekali. Mungkin sampai hari ini pun masih ya, merek masih Nippon Resibon. mendominasi. Iya. Jadi waktu itu ya puji Tuhan kebetulan saya bisa kenal langsung dengan ownernya Usaha Jaya, seperti itu. Jadi dari situlah kerjasama terjalin. Ya saya banyak mendapatkan dukungan lah dari Usaha Jaya ini. Iya, banyak nggak sih produk-produk kita yang masuk ke dalam toko? Ada Nippon Resibon, kemudian Swange, tempo hari juga ada. Tadi saya tadi ya, merek Roha kalau tidak salah. Roha juga masuk ya. Kemudian Yamato nggak sih kok? Yamato ya. Tadi saya ada lihat Yamato. Terus apa lagi? Saking padet ya Bapak yang diurus ya. Sampai lupa. Bukan lupa, karena secara teknis mungkin saya sudah tidak di tim marketing lagi. Oh iya. Kalau dulu awal ngerintis kan saya sendirian. Iya. Jadi saya yang keliling juga ke luar kota ataupun luar pulau. Cuma semenjak terbentuk tim, ya kami harus mulai spesialis pada timnya masing-masing. Betul. Dan saya sebenarnya lebih banyak konsentrasi di urusan belakang, non marketing. Jadi kayak accountingnya, keuangannya, HRD-nya seperti itu. Istilahnya tinggal mantau doang ya kok. Kami dulu perusahaan punya psikolog perusahaan. Psikolog perusahaan. Dari hasil tes itu saya bukan orang marketing. Oh gitu. Ya jadi saya harus ya tahu diri gitu loh. Gitu ya. Daripada saya memaksa saya di marketing, belum tentu saya bantu. Ojo maksa gitu. Ya mungkin saya malah ngericui gitu. Karena hasil tesnya saya memang bukan orang marketing. Bukan gitu. Bukan. Jadi secara teknis istri saya justru yang murni orang marketing. Istri saya. Jadi saya justru dari hasil tes itu saya ini
lebih ngarah ke coach saya atau pelatih. Iya. Coach Sudah motivator kelihatan. seperti itu. Saya nggak bagus menjadi marketing. Ya. Iya. Tim hore jadinya. Ya jadi saya lebih banyak di belakang ya. Di belakang lah Di ya. belakang. Ada pengalaman menarik nggak kok selama menjual produk-produk kita pada umumnya mungkin? Dulu ya kali ya. Ya kalau pengalaman menarik Banyak. ya karena saya dulu kan masih keliling sendiri ya. Iya. Di luar kota, luar pulau. Jual resibon itu yang paling gampang. Karena semua toko pasti tahu Niko Resibon. Cuma ya karena semua sudah jual secara teknis untungnya tipis gitu aja. Ya. Cuma jualnya gampang. Iya, jualnya gampang. Bahkan kami keliling masuk ke bengkel-bengkel pun ya semuanya pasti tahunya Nippon Resibon. Kami masuk ke industri-industri ngelas ataupun karoseri. Ya semuanya tahu Nippon Ya, Resibon. karena itu tadi gitu aja. mungkin semakin apa ya, kompetitornya ya kok ya. Ya. Walaupun kualitasnya number one, tapi kompetitornya semakin di mana-mana juga sih. Ya, jadi memang mungkin kalau kita keliling ya se-Surabaya. Toko teknik mungkin ya kayaknya wajib lah jualan Nippon Resibon. Itu Istilahnya wajib. di satu restoran itu adalah menu yang best seller kali Ya ya. itu wajib lah gitu. Wajib seperti itu. ada. Iya. Good, bagus sekali. Oke, ada nggak kendala-kendala selama yang ditemui pokoknya selama menjual produk kita atau pada umumnya sih kendala-kendala yang ditemuin? Kalau jual produk dari Usaha Jaya selama ini bisa dibilang kalau untuk kualitas tidak pernah ada Masalah. kendala karena saya pribadi tahu ya bahwa Usaha Jaya ini kalau mengageni sebuah barang atau ngimpor sebuah barang itu mereka juga milih Iya. kualitas tertentu yang mereka mau jual seperti itu. Iya. Jadi untuk kami para reseller ya, kalau kulak barang itu dipermudah oleh QC-nya Usaha Jaya itu, ya seperti. Jadi Usaha Jaya ini kan grup besar ya. Betul. Di Jakarta, Surabaya itu besar. Betul. Seperti itu. Jadi barang-barang yang mereka jual itu sangat banyak. Tapi mereka memang memilih yang kualitasnya itu bagus. Benar. Seperti itu. Ya betul sih, karena untuk jangka panjang juga kan, dan juga Ya. ke beberapa yang terkait, toko terkait. Ya. Bocoranku, ini titipan pertanyaan sih, sales kita selama ini yang menghandle Bentang Persada, ada apa ya? Ada pengalaman menarik dengan sales kami atau so Yang- far ada yang menyebalkan mungkin atau baik-baik aja sih so far sejauh ini? Sales yang rutin datang namanya. Oke. Cuman dalam kondisi tertentu biasanya bosnya ikut. Oh gitu ya. Namanya Pak Edi. Cuman saya kalau manggilnya Kokoang. Kokoang. Ya, jadi kakaknya Kokoang itu kan Ibu Cendra. Saya manggilnya Cik Mecen. Oke, ya betul. Ya, menurut saya memang perusahaan ini memang humble dari bosnya. Gitu ya, iya. Ya, memang humble. Terutama saya merasakan sekali pada Pak Edi atau Kokoang itu. Jadi memang beliau memperlakukan saya bukan sebagai rekan dagang, tapi memang sebagai teman. Iya, Jadi mungkin itu ngikut kepada salesnya. iya. Style di lapangannya itu Jadi terbawa. saya biasa panggilnya Pak Hari. Hari Sutandar namanya. Mohon maaf, siapa ya? Iya, maaf. Kok Hari Ralat. dilupain? Salesnya bukan Hairi Sutandar, saya salah. Saya biasa panggilnya Kohari. Ya, di lapangan beliau terhadap saya memperlakukan seperti teman. Iya, Tapi tetap dalam koridor profesional. betul. Maksudnya untuk urusan kerja, ya Kerja. beliau profesional. Profesional. Tapi tetap memperlakukan saya seperti teman. Ya, jadi hubungannya menurut saya satu sisi saya terbantu, tapi satu sisi saya juga berterima kasih. Satu sisi saya juga ya menikmati ya punya teman dalam urusan kerja seperti Iya. itu. Jadi kayak apa ya? Ngerasa teman deket tapi ya kerja. Jadi sampai nggak berasa gitu. Itu biasanya toko ini office hour-nya itu buka. Kita Senin sampai Jumat ya, jam 8 sampai jam 5 sore. Sore?
Sabtu jam 8 sampai jam 1. Itu. Minggu libur seperti Minggu biasa. libur, ya, minggu libur. Minggu libur ya. Oke, Sobat Uja. Jadi kalau misalnya nih, ini kan Bentang Persada Internusa ini adalah salah satu dealer Autorest dari PT Usaha Jaya yang ada di Margomulyo ya tepatnya. The one and only yang ada di sini. Jadi misalnya kalian pengen belanja barang-barang apapun itu, alat teknik, terutama di sini yang best seller adalah Nippon Resibon ya kok ya. Nippon Resibon. Kalian bisa langsung aja datang ke sini ke tokonya. Boleh diulang kok alamatnya? PT Bentang Persada Internusa di Jalan Margomulyo 46 B11. B11. Kalian kalau misalnya bingung untuk masuk ke sini, bisa masukin di Google Map, di situ sangat diarahkan dengan baik. Ada webnya juga ya kok kalau nggak salah. Cuman untuk web saat ini kami konsentrasinya di Situansan. Situansan dulu ya. Ya, situansan.id. Situansan.id. Ya. Untuk alamatnya juga di situ sudah terpampang jelas juga ya. Oke. Lalu apa nih kok kalau boleh tahu harapan kedepannya untuk Bentang Persadanya sendiri? Ya, saya sih semoga tidak hanya untuk Bentang Persada Internusa ya, Dan juga tapi yang untuk lain. semua. Betul. Maksudnya untuk kami semua rekan-rekan supplier maupun customer. Ya kalau saya pribadi berharap supaya ekonomi bisa cepat membaik. Ya, segera Cepat pulih itu yang memang lagi ditunggu-tunggu. Karena entah dari sudut pandang pengusaha maupun profesional maupun karyawan ya, memang ini kondisi yang sangat berat. Ya tidak bisa saling menyalahkan ataupun mencari kambing hitam. Betul. Yang penting saat ini kita mesti fokus kerjasama, cari solusi bersama. Betul. Bagaimana kita bergerak, karena saya tetap yakin lah bahwa di mana ada masalah sebenarnya sudah ada solusi. Betul. Di mana kita fokusnya, kalau kita fokus pada masalah, ya kita hanya akan tetap Di situ-situ aja. ya. Kalau kita fokus pada solusi, Pasti saya ada yakin jalan lah, kita pasti keluarnya. bisa seperti Iya. itu. Memang ini ujian ya untuk menentukan kualitas setiap manusia. Betul. Gimana kita bisa maju Tumbuh, atau berkembang. tetap di tempat atau malah mundur ke belakang Betul. gitu kan. Yang penting kan kita harus tahu bahwa ini kesempatan kita Betul. untuk membuktikan kualitas, bukan kesempatan kita mencari-cari alasan. Betul. Seperti itu. Grow up lah ya. Nggak Ya, untuk mundur. seperti itu, tergantung lah. Oke. Kita lihat masalah ini sebagai tembok penghalang Betul. atau justru sebagai batu loncatan. Betul. Seperti itu. Kasih sedikit bocoran deh kok, kiat sukses sampai sejauh ini tuh saya kagum banget sih. Karena memang benar-benar dari nol dan juga sekarang karyanya udah banyak dan menyebar di mana-mana. Sebenarnya kalau Iya. kiat sukses itu malah saya yang harus belajar dari Usaha Jaya. Oh gitu ya, kembali lagi ke usaha Karena Jaya. grup Usaha Jaya ini salah satu yang ya menjadi contoh saya. Contohnya. Iya, seperti itu. Oke, semoga tetap terjalin. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke para sobat Uja yang ada dimanapun kok. Sepatah dua kata mungkin belanja di sini. Ya, kalau Sobat Uja, saya cuman merasa yakin bahwa setiap produk yang memang sudah diputuskan untuk dijual oleh Usaha Jaya, ya, saya yakin itu kualitasnya memang teruji. Kalau masalah harga, ya pasti ngikutin kualitas gitu aja. Betul sekali. Oke, Sobat Uja. Jadi tetap apa ya? Tetap optimis ke depan ya, Ko ya. Tetap optimis ke depan. Gimana cara kita untuk menggunakan batu loncatan dengan baik sehingga nggak hanya diam di tempat aja, di situ-situ aja, sehingga ya Anda mau pilih mau maju atau hanya mundur atau diam di tempat aja. So, sekali lagi karena hari ini adalah podcast kita bersama dengan Bentang Persada Internusa dan juga sekali lagi ini kan podcast kita kesekian di Surabaya, dan kalau misalnya kalian para auto dealer yang ada di luaran sana ingin dikunjungi seperti kami ini untuk podcast sekaligus untuk memperkenalkan kepada khalayak umum toko Anda, produk Anda dan sebagainya, kalian bisa menghubungi sales-sales Anda untuk bisa kami kunjungi ya. Apapun itu nanti tinggal hubungin aja, kita akan datang ke kota Anda untuk sekalian mempromosikan. Baik, untuk sebelum kita tutup jangan lupa untuk belanjanya di toko Bentang Persada Internusa ini tadi sudah dikasih tahu Anda harus kemana. Mungkin kalau kesusahan melalui web juga ada atau melalui Google Map mungkin ya, semakin memudahkan. Dan juga Sobat Uja jangan lupa untuk selalu
nyalain lonceng di YouTube kami untuk bisa mengikuti apa aja yang kami lakukan. Anda bisa langsung aja subscribe, Anda bisa juga langsung like, share, dan juga apapun itu untuk bisa selalu bersama dengan kami di sini. Oke, Ko, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Saya Ngobrolnya. juga berterima kasih atas Sama-sama. dukungan dan kepercayaan dari Usaha Jaya Ya. sampai hari ini. Sampai hari ini, semoga selalu sehat sekeluarga ya, Ko. Terima kasih. Dan juga usahanya juga semakin meningkat. Harapan kita pandemi juga cepat berlalunya. Oke. Terima kasih. Oke, Sobat Uja, kita bertemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Sebelum kita tutup, kita barengan ngomong bye Sobat Uja, boleh ya, Ko? Bye Sobat Uja, ke kamera kita Bye. bareng-bareng ngomong. Masih bye itu bye-bye. Bye-bye. Oh iya. Maunya apa? Lu nggak tahu sama Oh saya. iya. Ayo, kita bareng-bareng ngomong 1 2 3 untuk bye Sobat Uja. Yuk, 1 2 3. Bye, Bye, Sobat Sobat Uja. Uja. Terima kasih Ko atas waktunya. Tepuk tangan sekali lagi dong.